Halo adik-adik kelas 10, apa kabarnya? Semoga kalian masih tetap semangat untuk belajar ya, dan selalu dalam keadaan sehat. Nah, kali ini kita masih membahas mengenai ruang lingkup biologi. Yang akan kita bahas adalah cabang-cabang ilmu biologi ya adik-adik. Ini bagian 2-nya, nanti masih akan berlanjut pada bagian ketiga ya, materi ruang lingkup biologi. Oke, kita lihat bahwa biologi ini nanti cabang-cabang ilmu biologi bisa terbagi lagi menjadi biologi murni, biologi terapan, dan biologi perkembangan ya adik-adik. Kalau yang murni contohnya di sini ada anatomi, morfologi, fisiologi, sitologi, dan lain-lain. Sementara kalau yang termasuk dalam biologi terapan di sana ada hortikultura, kehutanan, peternakan, dan lain-lain ya adik-adik ya. Sementara bioteknologi adalah contoh dari biologi perkembangan. Nah, sekarang kita bahas dulu cabang definisi dari beberapa cabang ilmu biologi ya, dan mempelajari atau bidang kajiannya apa saja. Yang pertama, kita belajar mengenai anatomi. Anatomi ini bidang kajiannya adalah letak dan struktur bagian dalam dari tubuh makhluk hidup ya adik-adik. Kalau bagian luar itu adalah morfologi, bentuk dan struktur luar tubuh makhluk hidup. Sementara fisiologi, kita mempelajari fungsi kerja dari organ-organ tubuh. Jadi, misalnya nih, kita ingin tahu bagian dalam, anatomi. Bagian luarnya, morfologi. Nah, fungsi dari jantung, fungsi dari lambung, dan lain-lain, itu kita pelajari di fisiologi. Jadi, saling berkaitan sebenarnya. Dan sitologi yang keempat, bidang kajiannya adalah sel. Oke, ini tadi termasuk biologi murni adik-adik ya. Sekarang kita lihat, sebentar. Baik anatomi, morfologi, fisiologi ini bisa kepada hewan, bisa pada tumbuhan juga adik-adik ya. Jadi tidak melulu kepada manusia. Jadi kalau pada tumbuhan misalnya kita mempelajari bentuk-bentuk daun, nah itu termasuk dalam morfologi tumbuhan. Oke, sekarang kita lihat dulu berikutnya, histologi. Histologi adalah ilmu atau cabang ilmu biologi yang mempelajari struktur dan fungsi jaringan, jaringan tubuh makhluk hidup. Nah, sekarang kita lanjut kepada virologi. Nah, ini mempelajari tentang seluk-beluk virus dan pengaruhnya terhadap makhluk hidup lainnya. Kemudian, bakteriologi ini seluk-beluk bakteri dan kehidupannya. Berikutnya mikologi, ini mempelajari segala sesuatu tentang jamur atau fungi adik-adik. Nah, berikutnya cabang ilmu lainnya. Di sini ada botani, bidang kajiannya mempelajari tumbuhan. Kemudian zoologi, botani ini nanti bisa menjadi cabangnya lagi adik-adik ya, misalnya mempelajari tentang anggrek, mempelajari tentang padi secara khusus, itu menjadi cabang ilmu biologi yang lebih detail lagi. Seperti zoologi, ini bidang kajiannya adalah dunia hewan, di mana zoologi nanti lebih khusus lagi mempelajari tentang ikan adalah iktiologi, mempelajari tentang moluska, malakologi, mempelajari tentang unggas itu ornitologi, atau yang mempelajari tentang mamalia di sana ada mamalogi. Ini sebenarnya bagian dari zoologi adik-adik ya. Selanjutnya kita lihat, kalau tadi ada yang mempelajari tentang sel, sitologi, histologi untuk jaringan. Nah, yang mempelajari tentang organ adalah organologi, nomor 15. Nah, nomor 16 tadi orchidologi tentang anggrek, di mana secara umum tadi ada botani ya adik-adik tentang tumbuhan, tapi khususnya kalau anggrek saja di sana ada orchidologi. Kita lanjut nomor 17. Di sana ada ekologi, ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Kemudian epidemiologi, epidemi ya, ini mempelajari mengenai penularan penyakit. Kemudian patologi, mempelajari penyakit dan pengaruhnya bagi manusia. Lanjut. Di sana ada mikrobiologi,
mempelajari segala sesuatu tentang mikroorganisme. Sebenarnya mikroorganisme kan juga banyak adik-adik ya. Jadi kalau tadi tentang bakteri, bakteriologi juga termasuk di sana. Kemudian mempelajari fungi, mikologi juga bagian dari mikrobiologi. Mempelajari tentang virus juga bisa termasuk dalam mikrobiologi. Oke, selanjutnya imunologi mempelajari tentang sistem kekebalan tubuh. Parasitologi mempelajari tentang makhluk parasit. Oke, sebenarnya ini juga bagian ya, karena seperti bakteri itu juga parasit, fungi parasit juga bagian dari sana. Kemudian genetika tentang pewarisan sifat, taksonomi penggolongan makhluk hidup. Nah, sekarang taksonomi ini juga bisa ke taksonomi hewan, kemudian tumbuhan. Nanti ada cabang-cabangnya lagi adik-adik ya. Nah, ini tadi berikutnya juga ada bioteknologi, embriologi, evolusi, ontogeni, filogeni, paleontologi, onkologi, dan lain-lain ya. Dan sebenarnya masih banyak lagi cabang-cabang ilmu biologi. Sekarang kita lihat contoh soal. Sekelompok siswa sedang mengamati bagian-bagian dalam tubuh seekor ikan. Oke, bagian dalam ya di sana. Cabang ilmu biologi yang diterapkan dalam kasus tersebut adalah fisiologi, morfologi, genetika, anatomi, atau sitologi. Nah, tadi kita sudah membahas bahwa yang mempelajari bagian dalam adalah ya anatomi adik-adik ya. Fisiologi tadi fungsi organ, jadi bagaimana berjalannya organ-organ tersebut. Sementara morfologi bentuk luar, genetika pewarisan sifat, sitologi tentang sel. Sementara di sini yang ditanyakan adalah mengamati bagian-bagian dalam. Jadi jawaban yang tepat adalah anatomi. Nah, sekarang kita lihat soal berikutnya. Cabang ilmu biologi yang harus dikuasai oleh seorang yang ingin menjadi dokter. Apakah kecuali ya anatomi, astrobiologi, embriologi, genetika, atau fisiologi. Nah, kalau kita lihat satu persatu, anatomi pasti dibutuhkan ya. Kemudian embriologi juga dibutuhkan kalau kita ingin menjadi seorang dokter, genetika juga, fisiologi juga ya. Nah, astrobiologi ini apa? Meskipun ada istilah di sini astro dan biologi. Nah, astrobiologi ini sebenarnya adalah mempelajari evolusi. Jadi evolusi kehidupan, sebentar ya. Evolusi kehidupan alam semesta. Oke, sehingga jawaban yang tepat adalah B ya, kecuali tidak dibutuhkan untuk menjadi seorang dokter dalam soal ini ya, karena untuk menjadi dokter kita butuh pengetahuan untuk mengetahui anatomi, embriologi, genetika, fisiologi, dan lain-lain ya. Tapi astrobiologi ini tidak berkaitan untuk menjadi seorang dokter ya, evolusi kehidupan alam semesta. Oke, itu tadi 2 contoh adik-adik, sebenarnya masih banyak contoh soal lainnya. Dan semoga kalian paham. Kalau kalian masih punya pertanyaan, silakan kalian tuliskan pertanyaan kalian pada kolom komentar ya adik-adik. Kita bertemu pada materi selanjutnya. Salam.